Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Adik-adik, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita dan kekuatan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Mari siapkan hatimu dan Alkitabmu. Adik-adik, kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Nah, sore hari ini Kak Gagas dan Kak Sarma, Kak Melda akan melanjutkan bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Tapi boleh nggak Kak Melda minta tolong Kak Sarma bacakan lagi ayat yang lalu, ya, ulangan ya Kak ya? Iya, betul. Ulangan 6. Ya, ayat 4 dan 5. Oke. Adik-adik perhatikan ya, yang sudah bisa membaca Alkitab, kalian bisa buka dan mencatatnya supaya nanti bisa dipelajari. Di Ulangan 6 Ayat 4 dan 5. ya. Dengarkan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kemarin itu kita sudah belajar mengasihi Allah dengan segenap hati. Itu tandanya kita harus mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, perasaan kita, juga keinginan kita ya Kak Gagas ya. Jadi semua pikiran, perkataan, dan keinginan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah artinya kamu dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sore hari ini kita mau belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, dalam bahasa Ibraninya setelah Kak Melda pelajari, juga bertanya kepada kakak-kakak yang sudah lebih mengerti dan belajar tentang hal ini. Nah, kata jiwa itu berasal dari kata Ibrani yang artinya nefes, ya. Nefes. Jadi seperti nafas itu ya kalau bahasa Indonesia. Kenapa manusia bisa hidup? Ayo, Karena ada nafasnya. nah karena kita Iya, bernapas ya, bernapas, bahasa Indonesianya bernapas Kak ya. Pakai P ya, Selama ini napas. kita pakai F ya. Harus P apa Sama-sama ya? iya, belajar bernapas ya. Napas. Nah, itu kata napas berasal dari kata nefes juga Kak. Manusia kalau tidak bernapas itu tidak bisa hidup. Nah, makanya jiwa manusia itu bisa hidup karena Allah memberikan nafas kepada kita. Waktu Allah menciptakan kita, Ia mengembuskan nafasnya Kak. Juga sekaligus juga mengembuskan rohnya ke dalam diri kita. Makanya kita adalah dikatakan makhluk
yang diciptakan segambar dengan Allah. Kenapa bisa dibilang segambar dengan Allah? Karena Allah punya pikiran yang kudus. Allah punya perasaan yang kudus, Allah punya keinginan yang kudus. Kita pun manusia sebelum jatuh dalam dosa, semuanya pikiran, perasaan, dan keinginan kita kudus, Kak. Tetapi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kita semua keturunannya akhirnya Berdosa ya, Kak? juga berdosa, Kak. Tetapi puji Tuhan, Yesus hadir dalam hidup kita untuk memberikan hidup yang baru. Jadi kita tuh bisa berjuang loh, Kak, untuk hidup suci, hidup sempurna. Percaya nggak, Kak? Percaya. Percaya, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah Allah Bapa, Roh Allah Bapa yang akan memberikan kita kekuatan. Adik-adik, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa adalah mengembangkan seluruh keberadaan tubuh kita, ya, fisik kita, untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau kita diberikan tubuh yang sekarang, Kak, ingat kita pernah bahas tubuh kita adalah bait Kudus. bait Allah atau Bait bait Allah, Roh ya. Kudus ya, Kak. Nah, kita menggunakan tubuh kita ini bait Allah untuk memuliakan Tuhan lewat semua kegiatan kita yang kita lakukan baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kak Gagas, boleh minta tolong nggak? Iya. Kita mau bacakan di Lukas 10 ayat 27, Lukas 10 Kak. ayat 27. Ya. Oke. Tunggu sampai Kak Sarma juga boleh ya. Lukas 10 ayat 27. Aku sudah dapat. Oke, siap, Kak. Oke, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa adalah ketika kamu dan saya mengerahkan itu apa ya? Mengumpulkan semua kekuatan kita, Kak. Kekuatannya bukan kekuatan fisik, Bukan Kak. otot ya? Bukan bicara tentang wah, kita adu panco gitu ya. Terus kita kayak petinju-petinju yang Pukul-pukul. kekuatan, bukan. Kekuatan di sini adalah segenap keinginan kita, kepintaran kita, segenap Semuanya mungkin. iya, itu jiwa kita itu harus diberikan kepada Tuhan. Jadi kan kita sebagai manusia yang anak-anak keturunan Adam, kita kan sudah berdosa, tapi kita sekarang lagi berjuang untuk hidup suci. Kita pasti punya kekuatan, punya kemampuan, tapi punya keterbatasan juga kan. Oke. Kayak punya kelemahan lah, kita ada batasnya sebagai manusia. Tapi kita harus benar-benar maksimal, sepenuh hati, sepenuh jiwa, harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa Tekun ya, kita. Kak, ya? Betul, tekun. Nah, caranya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa adalah kita mengasihi sesama kita, Kak. Jadi bohong kalau ada orang bilang, saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya. Tapi kalau dia tidak mengasihi sesama, itu namanya itu bohong. seperti apa sih, Sesama itu, Kak, kalau Kak Sarma misalkan butuh pertolongan, aku akan menolong Kakak dengan segenap jiwa aku. Karena apa? Karena Kak Sarma adalah gambaran Allah, diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Jadi aku memperlakukan Kak Sarma itu sama dengan aku memperlakukan bagaimana aku memperlakukan Allah. Kalau aku hormat kepada Allah, aku harus hormat kepada manusia juga. Kalau aku menyayangi Allah, aku harus menyayangi Allah juga. Kalau aku berkata jujur kepada Allah, aku harus berkata jujur juga kepada manusia. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bisa kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, apa kelebihan kamu? Apa kekuatan kamu? Apa juga keterbatasan kamu? Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan itu bisa kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kita mau pakai tubuh kita yang hidup ini, jiwa kita, ya. Kita punya jiwa karena kita masih hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, Kak Gagas. Jadi, kita sama-sama
mau mengumpulkan segenap kekuatan kita, ya. Kekuatan itu bisa dari pikiran kita, perasaan kita, keinginan Semangat. kita. Iya, semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Bisa terlihat dalam kehidupan Hari-hari. sehari-hari. Oke adik-adik, kita belajar yuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita selama kita masih hidup. Ya, Kamelda akan berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, kami sudah belajar tentang mengasihi Engkau dengan pikiran kami, dengan hati kami, juga dengan segenap jiwa kami, segenap keinginan kami, perasaan kami, dan seluruh kehidupan kami selama kami masih hidup. Bantu kami untuk kami bisa memperlihatkan kasih kami ketika kami melayani orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sama-sama yuk bersama dengan Kak Sarma, Kak Gagas, dan Kak Melda. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Selalu untuk Tuhan. Apapun yang kamu dan saya lakukan, semua harus selalu untuk Tuhan. Ketika kamu menaati orang tua, kamu lakukan untuk Tuhan. Ketika kamu mengasihi sesama, kamu juga lakukan tentu untuk Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Allah, anak-anak kesayangan Bapa di surga. Selalu untukmu. Mari sama-sama ya nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai janjimu kepada Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Katakan segenap hatiku. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi katakan selalu untukmu, selalu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Katakan sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau melakukan semuanya selalu hanya untuk Engkau. Kalau kami berkata-kata, kami melakukannya untuk Engkau. Kalau kami berbuat sesuatu, kami melakukannya untuk Engkau. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau melakukannya untuk Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Wah, eksperimen berikutnya pasti kalian sudah nanti-nanti. Kamelda akan membuat satu eksperimen bersama dengan Kak Gagas, Kak Sarma dengan menggunakan air dingin. Sediakan satu wadah yang kosong, ada buah anggur, terus ada ini apa ya? Besi ya, Kak? Besi Besi, ya. ya. Terus ada tutup botol. Plastik. Ini ada busa, ada pewarna makanan, minyak goreng dan ada sirup ya. Sirup. Sirup ya, Sirup, bukan ya. minyak goreng ini ya. Kan, Sirup. oke. Kamelda akan masukkan air dingin. Wow. Ini tentang apa nih Kak? Masa? Ya, nanti bisa dilihat. Oke. Sudah penasaran dulu. Iya. Oke, kita akan memberikan pewarna. Pewarna. Warna apa ini Kak? Warna biru kan. Biru. Ya, birunya kok kayak Satu gitu? tetes. Ya. Wow, Satu tetes. langsung nyebar cepat sekali. Perlu diaduk? Oke. Enggak? Kalau diaduk, tidak usah ya. Oh, langsung. Oh, langsung. Oke, ya. Wow. Wow. Ini, oke aku tambahin dikit ya. Setelah itu aku masukkan larutan sirupnya ya. Sirup ya. Ya. Wow, Cantik ya? seperti warna ocean ya. Iya. Iya. Ocean blue. Blue, ya. Ocean blue. Oke, aku tambahin dikit airnya, air dinginnya. Setelah itu aku tambahkan minyak. Minyak goreng. sayur Minyak ya. sayur ya. Jadi yang untuk ibu kita menggoreng ya. Betul Kak. Oh, kok cantik ya. Ada perbedaan warna dan kekentalan dari airnya, masa airnya. Nah, sekarang Kamelda akan menjatuhkan benda-benda ini. Kita akan lihat posisi bendanya akan berbeda-beda, Gimana? Kak. Iya. Ya. Mana ya? Oke. Ini yang paling berat ya Kak, besi. Ya, kita akan masukkan. Langsung jatuh. Nah, itu ada di paling bawah ya, Paling Kak ya. bawah. Besinya. Nah, aku mau masukin anggurnya. Ini bisa anggur apa aja Kak? Ya, anggur apa aja ya. Oh. Wow, Nah, di Dia tengah-tengah. nyangkut di yang minyak. di tengah-tengah ya, antara minyak Sama dengan air. air dingin yang yang tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau aku masukin Tutup botol. Oh, Iya. cuma di ke atas. botolnya ya. Aku masukin dulu. Oh, dia belum kena air ya? Iya, Kena ininya. karena bentuknya begini. Iya. Oh, dia Coba tambah minyaknya ya. Mungkin minyaknya kurang ya. Nah, dia sudah mulai turun. Oh, kalau plastik itu masuk ya Kak ya? Nah, oke. Oh, di tengah-tengah seperti itu. Dia akan ada tetap di dalam minyaknya ya. Minyak ya. Jadi posisinya masing-masing beda ya Kak, tempatnya ya. Iya, iya. Nah, yang terakhir kita akan masukkan busa. Oh, dia cuma di atas. Oh, di atas. Oh. Ini jenis masa airnya berbeda-beda cairannya. Jadi gula itu lebih berat. Makanya tadi benda yang besi tadi itu ada di bawah. Anggur itu lebih ringan karena ada di dalam Antara antara gula Minyak. dengan air dingin dan minyak ya. Terus tutup botolnya ada di dalam Minyak. minyaknya. Sementara busanya Di ada atas di atas minyak. minyak. Adik-adik bisa lihat ya. Kalian bisa melakukan ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam Kak. iya. Nanti kalau Fisika sudah SMP, sekolah menengah pertama dan SMA, kalian bisa lakukan hal seperti ini. Ini pelajaran sederhana yang kamu bisa lakukan juga dengan benda-benda yang ada di rumah, yang ada di sekitar kalian. Oke adik-adik, terima kasih sudah bereksperimen bersama dengan kami. Adik-adik, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa harus kita lakukan dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita kemanapun kita pergi. Kita akan pamit undur diri. Kak Sarma, Kak Gagas, Kak Melda berdoa kalian tetap sehat di rumah dan terus bersama-sama dengan keluarga. Kita menyanyi lagu Kudaki-daki. Oke? Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada.
mendaki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta